wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal sebagai Gus Dur. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi publik yang diampu oleh Bapak Pandu Yuanjaya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 kelas C yang beranggotakan Kinan, Elisa, Gina, Salsa, Nuha, Hana, dan Rifadi. Selanjutnya, simak materi kami ya. Abdurrahman Wahid mendahulukan diplomasi ekonomi sebagai agenda kebijakan Indonesia. Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal sebagai Gus Dur melakukan beberapa kunjungan negara di ASEAN dan beberapa negara lainnya. Kunjungan di Singapura ini membuahkan hasil, yaitu banyak penguasa yang menanamkan modalnya di Indonesia setelah terjadi penarikan modal yang besar ketika runtuhnya Orde Baru. Ketika Gus Dur mengunjungi Amerika Serikat, juga membuahkan hasil, yaitu dengan mendapat dukungan pengucuran dana IMF. Di Jepang pun Gus Dur berhasil memperoleh bantuan baru dan jaminan akan adanya penjadwalan hutang yang diberikan Kementerian Jepang. Dengan hal itu dapat memperingan beban anggaran APBN pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Gerakan pertama Gus Dur yang kontroversial adalah dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Kebijakan ini menumbuhkan budaya demokrasi dengan memberi free public spare sekaligus pemberdayaan civil society yang selama ini dikendalikan oleh negara. Alasan Gus Dur membubarkan Kementerian Sosial itu karena melihat departemen ini justru menjadi sarang berbagai penyelewengan seperti korupsi dan dana bantuan kemanusiaan yang tidak sepenuhnya sampai kepada korban bencana alam. Setelah kejadian tersebut, masyarakat dibuat marah dikarenakan tarif listrik yang mahal. Hal itu dikarenakan pembelian listrik swasta hasil investasi Amerika Serikat di Python. Sesuai perjanjian awal untuk menjual listrik pada PLN dengan harga yang sangat mahal dan jika tidak dibeli, maka akan ada penalti yang besar. PLN bermaksud untuk melawan dengan menggugat Python di pengadilan, tetapi hal tersebut dicegah oleh Gus Dur dan memilih untuk penyelesaian di luar pengadilan. Pada pemerintahan Gus Dur juga diadakan kerjasama dengan Bank Suma dengan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat. Kusuma juga bekerja sama dengan beberapa konglomerat untuk mendirikan pabrik-pabrik. Pada masa pemerintahan, Gus Dur hanya meneruskan kebijakan-kebijakan yang ada dan orientasi ekonomi Indonesia yang pada saat itu tetap kepada pasar bebas. Perkembangan tingkat inflasi selama tahun 1998 hingga tahun 2000 memang menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan ekonomi sudah kembali positif, walaupun masih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan selama dekade 1980 hingga pertengahan 1990-an. Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lambat dikarenakan proses perbaikan fundamental ekonomi nasional tidak disertai dengan kestabilan politik dan keamanan yang memadai, penyelesaian konflik sosial, dan kepastian hukum. Pada bulan Oktober tahun 2000, pemerintahan Gus Dur menunjukkan kesulitan anggaran. Sebagian besar kesulitan tersebut terkendala oleh pembayaran utang dan belanja subsidi, serta asumsi anggaran yang tidak benar. Anggaran tersebut optimis karena pendapatan dari minyak bumi, perpajakan, dan penjualan aset. Meskipun harga minyak yang tinggi telah membantu mengimbangi kekurangan privatisasi, tetap menjadi masalah bagi Indonesia. Pada saat itu banyak bank dan perusahaan-perusahaan yang terhutang telah dinasionalisasi secara efektif. Penjualan Astra pada bulan April tahun 2000 pada pemerintahan Gus Dur ke GLC Cycle & Carriage, perusahaan otomotif yang berada di Singapura. Penjualan BUMN tergolong lambat dan dikelilingi oleh kontroversi politik. Selama Orde Baru hingga era Gus Dur, Indonesia masih sangat memerlukan bantuan atau pinjaman dari luar negeri, terutama untuk memulihkan defisit investasi tabungan domestik, kegiatan ekspor dan impor,
serta pembiayaan beberapa komponen penting dari sisi pengeluaran pemerintah dalam RAPBN. Kondisi ekonomi dari sektor pembangunan yang paling rendah adalah pada tahun 1999. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut posisi sektor pembangunan Indonesia berada di posisi yang terburuk. Penggerak perekonomian nasional pada masa Habibie menjadi Menteri Nanterkas yang juga dikenal sebagai Menteri Negara. Perusahaan kecil dan menengah tidak memiliki basis utama dalam industri ini. Pada saat itulah Abdurrahman Wahid mulai menjalin hubungan langsung dengan Israel, dan itu tidak mudah. Presiden Abdurrahman Wahid yang saat itu menjadi salah satu pendiri Yayasan Simanter yang berbasis digital aktif, langsung dituding oleh pengunjuk rasa sebagai agen Yahudi karena ingin menjalin hubungan langsung dengan Israel. Abdurrahman Wahid secara terbuka menganggap sah hubungan dagang dengan Israel. Setelah hampir 5 bulan bekerja, Pansus menyelesaikan penyelidikannya dalam laporan yang disampaikan kepada rapat paripurna DPR pada 5 Januari tahun 2001. Laporan itu mencatat bahwa Abdurrahman Wahid diduga terlibat dalam pembayaran dan penggunaan Yanatera, dana bulog, dan adanya inkonsistensi pernyataan dari Presiden terkait bantuan Kesultanan Brunei Darussalam. Ini menunjukkan bahwa Presiden memberikan informasi yang tidak benar kepada publik. Selain itu, etnis Tionghoa juga dibatasi pada masa Orde Baru. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.